Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Turiza, NPM 2101080029, Tadris Biologi C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stoikiometri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu stoikiometri. Dalam ilmu kimia, stoikiometri itu adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Stoikiometri ini didasarkan pada hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Yang pertama, saya akan menjelaskan bunyi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, yaitu massa zat-zat dan sesudah reaksi adalah tetap. Yang kedua yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Bunyi hukum ini yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap-tiap senyawa adalah tetap. Yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Bunyi hukum ini yaitu bila dua buah unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama, maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat yaitu hukum-hukum gas. Untuk gas ideal berlaku persamaan P/F sama dengan nRT, di mana P sama dengan tekanan gas atau ATM, V sama dengan volume gas atau liter, N sama dengan mol gas, R sama dengan tetapan gas universal sama dengan 0,082 liter ATM atau mol Kelvin. T sama dengan suhu mutlak atau Kelvin. Persamaan reaksi mempunyai sifat yang pertama yaitu jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang ketiga, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol, atau khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya sama. Selanjutnya yaitu konsep mol. Mol adalah satuan bilangan kimia yang jumlah atom-atomnya atau molekul-molekulnya sebesar Avogadro dan masanya sama dengan mR senyawa itu. Massa atom dan massa rumus. Yang pertama yaitu massa atom, yang kedua massa atom relatif atau AR, yang ketiga massa molekul relatif, yang keempat massa molar, yang kelima volume molar. Rumus molekul dan rumus empiris. Rumus kimia menunjukkan jenis atom unsur dan jumlah relatif masing-masing unsur yang terdapat dalam zat. Banyaknya unsur yang terdapat dalam zat ditunjukkan dengan angka indeks. Rumus molekul sama dengan rumus empiris kali N. MR rumus molekul sama dengan N kali MR rumus empiris. N sama dengan bilangan bulat. Yang kedua yaitu menentukan rumus kimia hidrat atau kristal air. Hidrat adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal atau H2O. Rumus kimia senyawa kristal padat sudah diketahui. Jadi, pada dasarnya penentuan rumus hidrat adalah penentuan jumlah molekul air kristal atau H2O atau nilai X. Secara umum, rumus hidrat dapat ditulis sebagai rumus kimia sama dengan kristal padat, X H2O. Yang selanjutnya yaitu molaritas. Larutan merupakan
campuran antara pelarut dan zat terlarut. Jumlah zat terlarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi dan umumnya digunakan adalah dengan molaritas atau M. Molaritas merupakan ukuran banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan N per V. Selanjutnya yaitu reaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang dicampurkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini berarti bahwa ada zat reaksi yang akan habis bereaksi lebih dahulu, yaitu X plus 2Y menjadi XY2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.